Alhamdulillah baik, Oke, Bu. selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Masih, Bu. Oke. Masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang program linear, Bu. Masih, alhamdulillah. Ingat. Oke, tentang apa berarti? Kalau ingat? Yang cari nilai Y sama X linear. itu loh, Oke, Bu. masih ingat apa itu program linear? Ya? Ya, benar. Bagus ya, berarti Ananda masih ingat materi program linear. Setidaknya walaupun hanya mengingat sedikit, kita harus tetap ingat, apalagi ini kan akan berkelanjutan di kelas sampai kelas 12 nanti. Oke, hari ini materi kita akan masuk tentang matriks. Pernah, Apakah Bu. Ananda pernah mendengar tentang matriks? Digital TV, Bu. Pernah? Apa itu matriks? Digital TV bukan ya. Matriks yang akan kita pelajari adalah matriks dalam matematika. Oke, ini hari ini Ibu akan menampilkan sebuah media pembelajaran PowerPoint. Bisa kita lihat sebagai media pembelajaran kita. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari ada tentang pengertian matriks, operasi matriks, determinan matriks. Untuk pengertian matriks yang akan kita bahas ada pengertian matriks, notasi dan ordo matriks, dan transpose matriks. Oke, masuk ke pengertian matriks. Apa itu matriks? Nah, tuh coba diperhatikan ke slide. Susunan segi empat siku-siku dari bilangan-bilangan. Aulia, silakan dibaca. Oke, jadi matriks itu adalah susunan dari segi empat siku-siku dari bilangan-bilangan. Nah, segi empat siku-siku tuh segi empat seperti apa? Ya, persegi. Ada persegi panjang. Ya, itu yang siku-siku. Jadi kalau siku-siku itu dia tegak lurus ya, sisi-sisinya. Nah, ini tegak lurus, ini tegak lurus, ini tegak lurus. Jadi ada persegi dan persegi panjang. Nah, matriks ini merupakan susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Nah, itu tadi ya. Jadi matriks itu, pada matriks itu ada yang namanya notasi. Notasi matriks itu dilambangkan dengan kurung kurawa, kurung siku, dan kurung biasa. Ya, jadi matriks itu lambangnya kurung siku dan kurung biasa. Jadi kita boleh pakai kurung siku dan kurung biasa. Kalau misalkan dari atas kita sudah pakai kurung siku, berarti untuk selanjutnya harus pakai kurung siku. Jadi supaya tidak Untuk himpunan, Bu. Kalau kurung kurawa itu biasanya tanda untuk apa? Ini untuk himpunan. Ya, betul ya. Bagus sekali. Jadi kalau kurung siku dan kurung biasa ini untuk matriks. Kalau kurung kurawa untuk himpunan. Oke. Nah, pada slide itu ada contoh matriks MN. Perhatikan. Jadi pada matriksnya tuh ada A11, A12 sampai seterusnya ya. Nah, yang di sebelah kanan ini contohnya ya. Matriks AMN. A kali N. Oke, jika kita perhatikan pada slide yang Ibu tampilkan, ada matriks AMN. Mungkin kurang jelas, jadi Ibu tulis di papan tulis ya. Nah, yang di sebelah sini ini namanya baris. Ini namanya baris. Oke? Ya, yang di
namanya apa? Baris. Kemudian yang di sini, ini namanya kolom. Ordo matriks itu menyatakan banyaknya baris dan kolom dari matriks. Jadi kalau kita menyebut matriks itu ada yang kita sebutkan kolomnya dulu. Yang kita sebutkan adalah kolomnya dulu. Coba perhatikan contoh yang ada di slide ini. Nah, kalau di sini kan yang M-nya kan ini ke bawah kolomnya, N-nya barisnya. Jadi matriksnya namanya matriks MN. Coba sekarang matriks pada A itu kira-kira namanya matriks Berordo apa? 1 kali 1, Bu. Jadi matriks berordo berapa? Matriks berordo 1 kali 1. Salah ya. Yang A itu adalah matriks berordo. Oke, coba kita lihat A. Matriks yang pertama ya, A, B. 1, Jumlah kolomnya ada berapa? 2 baris. Kolom 1. Barisnya ada berapa baris? 1 kali 2. Adalah matriks berordo 1 dikali 2. Bagus sekali ya. Nah, kemudian yang kedua itu Wah. matriks berordo berapa? 2 dikali 2. Bagus. 3 kali 2. Yang ketiga matriks berordo 3 kali 2, Bu. 3 dikali 2. Bagus. Yang keempat? Ya, benar. Selanjutnya kita akan masuk pada transpos matriks. Nah, sebelum masuk pada transpos matriks, apakah Anda pernah mendengar Pernah, Bu. kata transpos atau kata transnya aja? Pernah? Oke. apa Pindah. itu trans? Apa, Aulia? Pindah. Oke, pindah ya. Jadi pasti yang kebayang itu adalah kata transformer ya. Apa? Transformer itu kan dari mobil dia berubah jadi robot, kemudian berubah jadi mobil lagi. Nah, seperti itu. Jadi transpos itu sama artinya, yaitu suatu bentuk operasi matriks di mana susunan baris diubah menjadi kolom Berubah. dan susunan kolom diubah menjadi baris. Sama aja artinya dengan berubah. Contohnya ada matriks A, B, C, D. Kemudian kalau kita buat transposnya berarti menjadi, ya, Ibu lupa, jadi lambang transpos itu adalah A pangkat T. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada soal A pangkat T, berarti kita harus cari transposnya terlebih dahulu. Nah, tadi kan Ibu bilang kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Nah, matriks yang di atas yang A adalah matriks A, B, C, D. Kemudian kita mau cari transpos matriks A. Berarti apa? A, C, B, D. Ya, seperti itu ya. Jadi kolom berubah menjadi baris ataupun baris berubah menjadi kolom. Nah, selanjutnya kita masuk pada operasi matriks. Operasi yang akan kita pelajari adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, skalar, dan perkalian dua matriks. Operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan matriks itu, ini contohnya ada matriks A, A, B, C, D, dan matriks B, E, F, G, H. Kemudian matriks A ditambah dengan matriks B. Berarti A tambah E, B tambah F, C tambah G, D tambah H. Nah, itu ya jika dalam huruf. Coba kalau misalkan Ibu bikin contoh, misalkan matriks A-nya 1, 2, 3, 4. Dan matriks B-nya 3, 2, 4, 1. 1 tambah 3. Berarti seperti apa? 1 ditambah
tambah 2. Tambah 3. 3 ditambah 4. 4 ditambah 1. 3 ditambah 4. 4 ditambah 4. ya. 4, 7, 5. 4, 4, 7, 5. Nah, seperti ini ya. Ini adalah penjumlahan matriks. Untuk pengurangannya sama konsepnya. Tapi di sini adalah dikurangkan. Coba kalau soal ini kita buat pengurangannya. A dikurang B. A 1, 2, 3, 4 dikurang B 2, 1 dikurang 3. 2 dikurang 2. 3 dikurang 4. 4 kurang 1. Negatif 2, 0, min 1, 3. Min 1, 3. 0, 0, min 1, 3. Ya, seperti itu ya. Jadi pengurangan dan penjumlahan itu sama. Nah, kira-kira jika dibawakan kepada sifat apa aja yang berlaku dalam penjumlahan matriks? Oke, sekarang coba buka bukunya tentang operasi penjumlahan matriks. Nah, ini tadi tentang penjumlahan. Sekarang kita masuk tentang sifat komutatif penjumlahan. Baik, sekarang sifat komutatif. Ada yang tahu apa itu Bolak-balik, sifat Bu. komutatif? Citra Kirana apa? Ya, bolak-balik. Seperti ini ya. A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, itu pada penjumlahan. Sekarang kita coba untuk misalkan A ada matriks A adalah 1, 2, 3, 4 dan matriks B 3, 5, 2, 1. Oke, apakah hasilnya nanti sama? Kita coba ya. A tambah B sama dengan B tambah A. Yang A 1, 2, 3, 4 ditambah 3, 5, 2, 1 sama dengan 3, 5, 2, 1 ditambah 1, 2, 3, 4, 7, 4. Berapa? Ini berapa? 5, 5. 2 tambah 5, 7. 5, 5. 4, 7, 5, 5. 4, 7, 5, 5. Oke. Jadi berlaku sifat komutatif. Ya, berarti ada sifat komutatif pada penjumlahan. Sekarang, nah ini tadi sifat komutatif. Sekarang kita masuk pada perkalian matriks. Yang pertama ada perkalian skalar. Perkalian skalar. Nah, perkalian skalar tuh contohnya seperti ini. Tunggu ya, lihat dulu di slide. Nah, pada matriks misalkan ada matriks A, B, C, D. Kemudian dikalikan skalar dengan K, A. K-nya di sini K kecil ya, lambangnya huruf kecil. Berarti matriksnya bagaimana bentuknya? KA, KB, KC, K. Nah, seperti itu perkalian skalar. Kalau kita bawakan ke angka, misalkan angka berapa? 3 ya. K ini 3. 3A. Berarti berapa? 3A, 3B, 3C, 3.
itu ya. Itu adalah perkalian skalar. Selanjutnya perkalian dua matriks. Sudah, Bu. Pada perkalian skalar ada yang ingin ditanyakan, apakah sudah mengerti? Sudah paham ya? Nanti kan Ibu akan membagikan lembar kerja, Anda akan mengerjakan latihan yang ada di sana. Di sana nanti jika ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan ya. Selanjutnya adalah kita masuk selanjutnya perkalian dua matriks. Nah, coba dilihat di slide-nya. Ada matriks A, B, C, D, dan yang B matriks E, F, G, H. Matriks A dikali matriks B. Seperti itu ya. Berarti dia itu seperti ini. Nanti A dikali E ditambah B dikali G. Jadi seperti ini polanya ya. Misalkan matriks A, B, C, D, dan matriks B, E, F, G, H. Kemudian A dikali B. Pertama kita kalikan dulu baris. Ini tuh baris dikali kolom, seperti itu polanya ya. Jadi seperti ini. A dikali B ditambah A dikali E ditambah A dikali E ditambah B dikali G. Lanjutkan dulu, Bu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih pusing? Pusing ya? Oke, kita lanjutkan dulu, nanti ditanyakan. Ini pada kolom pertama. Kita masuk ke kolom kedua. Kita masuk ke kolom kedua. A dikali F, B dikali H. Seperti itu ya. Kolom keduanya A dikali F ditambah B dikali H. Seperti itu ya. Jadi kalau yang di A kita ambil barisnya, yang di B kita ambil kolomnya. Seperti itu. Baris A dikali kolom E, terus ditambah baris B ditambah kolom yang G. Ya, seperti itu ya. Sampai sini. Kemudian untuk kolom keduanya gimana? Untuk baris keduanya gimana? C dikali E. C dikali E ditambah D dikali G. Selanjutnya D dikali F salah ya. C dikali F ditambah D dikali H. Oke ya, seperti itu. Nah, ini adalah perkalian dua matriks. Ya, memang agak rumit ya. Coba kita bawakan ke angka. Misalkan A 1, 2, 3, 4 dan B 3, 2, 1, 3. Oke ya. A dikali B. Gimana tadi? 1 dikali
3. 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 2 dikali 2 gitu ya. ditambah Bu, 1 dikali 2, Bu. Ditambah 2 dikali 3 2 dikali 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 1 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 3 3 ditambah 2 berapa hasilnya? 9 ditambah 4 2 ditambah 6 6 ditambah 12 5 8 13 18 8 13 Oke ya, seperti itu ya. Nah, pada perkalian matriks ini tidak berlaku sifat komutatif. Jadi, coba kita perhatikan slide-nya. A kali B hasilnya yang ini tadi. B kali A berbeda hasilnya. AE tambah CF, BE tambah DF, AG tambah CH, BG tambah DH. Nah, berarti sifat komutatif tidak berlaku pada perkalian matriks. Nah, oke. Untuk hari ini yang akan kita bahas tentang sampai di sana dari pengertian, penjumlahan, dan perkalian matriks. Ibu akan membagi Anda menjadi 3 kelompok untuk membahas soal-soal tentang penjumlahan dan perkalian matriks. Nah, nanti Ananda akan mendiskusikan lebih lanjut tentang materi. Jadi yang Ibu sampaikan ini hanya sebagai pembuka. Ananda harus mengulik lebih dalam apa-apa saja perkalian dan bagaimana contohnya, dan akan lebih rinci soalnya. Kalau ini kan yang mudah-mudah, Ibu kasih contoh. Nanti yang ada di lembar kerja itu mungkin lebih sulit. Nah, Ananda diskusikan dengan teman-temannya. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan dan didiskusikan. Oke, kelompoknya ada 3. Kelompok minggu kemarin masih sama. Silakan bekerja. Ibu tunggu selama 30 menit. Nggak ada, Bagaimana? Bu. Apakah ada kendala? Lumayan sulit, Bu. Sejauh ini bagus. Bagaimana soalnya? Apakah ada yang sulit? Sulit semua. Enggak ya, kita harus berusaha semua. Pasti kita bisa. Nah, waktunya sudah habis. Sekarang silakan dikumpulkan lembar kerjanya di atas meja. Nanti kita akan periksa sama-sama. Bagaimana sekarang kita akan mulai memeriksa soal yang sudah dijelaskan, yang sudah dikerjakan Ananda tadi. Diceng ya. Kelompok 1 periksa kelompok 2, kelompok 2 periksa kelompok 3, kelompok 3 periksa kelompok 1. Seperti itu. Oh ya, Bu lupa sampaikan. Jadi jawab nilainya yang tertinggi dan penjelasannya bagus akan ada reward nanti di akhir pembelajaran. Jadi kita akan ada ulangan. Nah, kelompok mana yang paling kompak dari mengerjakannya, kemudian yang aktif bertanya dan saling berbagi informasinya dengan bagus, akan Ibu kasih reward. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melakukan kegiatan pembelajaran pada materi matriks. Hari ini kita sampai pada operasi saja. Jadi minggu depan kita akan masuk pada determinan, inverse dan selanjutnya. Jadi
Jadi bisa dibaca-baca materi untuk selanjutnya. Ibu tidak memberi tugas. Terima kasih atas partisipasinya dalam belajar. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk kita semua. Kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.